يا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah khatib berpesan dan berwasiat, khususnya bagi khatib pribadi, umumnya bagi jamaah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun terasa berat dan malas dirasa oleh kita. Dan kita mencoba untuk meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun hal itu sangat kita cintai dan sangat kita sukai. Serta kita tingkatkan rasa syukur dan sabar kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dijanjikan sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur hanyalah milik Allah. Salawat dan salam hanya tercurah kepada pemimpin umat Islam, penerjang kemusyrikan, penghapus kezaliman, pembawa kedamaian, rahmatan lil alamin. Beliaulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat usmah dari beliau di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan khutbah kali ini khatib akan membawakan satu tema, yaitu hati yang galau. Sebagai landasan khutbah, khatib sampaikan satu firman Allah di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, dan apabila ditimpa keburukan, manusia akan lebih berkeluh kesah. Khatib sampaikan pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Innal khaira tumanina wa inna syarra raibah. Yang artinya, sesungguhnya kebaikan itu akan membuat hati seseorang menjadi tenang, dan sesungguhnya keburukan akan membuat hati seseorang menjadi resah gelisah. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah jamaah mengalami dan merasakan hati selalu galau, hati selalu tidak tenang, hati selalu resah dan gelisah? Padahal seluruh kebutuhan hidup sudah tercukupinya. Padahal hidup nyaris tidak ada masalah. Tapi mengapa hati kita selalu galau, selalu resah gelisah, tidak tenang, tidak damai?
Bila jamaah pernah merasakan dan mengalami suasana hati tersebut, maka pertanyaannya adalah kira-kira apa penyebabnya yang membuat hati kita selalu galau, selalu resah dan gelisah. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 penyebab mengapa hati seseorang selalu galau, selalu resah gelisah, tidak tenang, tidak damai, padahal seluruh kebutuhan hidupnya sudah tercukupi. Ada 3 penyebab. Dalam pandangan tasawuf ada 3 penyebab. Apa penyebab yang pertama yang membuat hati seseorang galau, resah dan gelisah? Penyebab yang pertama adalah karena la maujud dan mahabbah, karena tidak adanya rasa cinta di hati seseorang. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rasa rindu kepada Allah, tidak ada rasa kangen kepada Allah di dalam hatinya, di dalam kehidupan sehari-harinya. Lisannya kering dari berzikir kepada Allah, hatinya kosong dari menyebut asma Allah, sementara otak dan pikirannya dipenuhi oleh keinginan terhadap dunia yang menggebu-gebu, hubud dunia. Ditambah lagi badannya malas untuk digerakkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah orang tersebut hatinya selalu galau, hatinya selalu resah dan gelisah, hatinya tidak tenang, tidak damai, karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan banyak-banyak berzikir hati kita menjadi tenang? Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah penyebab yang pertama mengapa hati seseorang selalu galau, resah dan gelisah, karena jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, penyebab yang kedua dalam pandangan tasawuf mengapa hati seseorang selalu galau, resah dan gelisah, karena la maujud dan taubah. Karena tidak adanya taubat, tidak adanya istighfar, tidak adanya usaha untuk mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah diperbuatnya. Tidak ada istighfar, tidak ada taubat di dalam kehidupan sehari-harinya. Padahal dosanya sudah menumpuk banyak. Bila hari-hari keburukan terus dikerjakan, sedangkan taubat dan istighfar terus ditinggalkan, maka konsekuensinya adalah dosa itu semakin bertambah, semakin banyak, semakin menumpuk, dan dosa tersebut akan membebani jiwa orang tersebut, dan hatinya akan selalu resah dan gelisah, tidak tenang, tidak damai. Karena apa? Karena di dalam hatinya mengakui banyak dosa, dan dosa itu belum pernah diistighfar, ditaubati dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu arti daripada zunub, dosa, artinya bahasa Arabnya az-zunub itu artinya yaitu beban berat. Jadi siapa orangnya yang berdosa kepada Allah,
kemudian dia tidak mau bertaubat, beristighfar kepada Allah, tidak mau mohon ampun kepada Allah, maka di dalam hatinya ada perasaan bersalah, ada perasaan beban berat di dalam hati orang tersebut. Kemanapun dia pergi, maka perasaan bersalah dan beban berat yang ada di dalam hatinya, jiwanya akan selalu mengikutinya. Itulah yang disebut az-dzunub, dosa. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, innal khairu tumanina wa inna syarra raibah. Sesungguhnya kebaikan yang dikerjakan oleh seseorang akan membuat hatinya menjadi tenang, dan sesungguhnya keburukan dosa yang dikerjakan oleh seseorang, maka hati orang tersebut akan galau, resah dan gelisah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu penyebab yang kedua dalam pandangan tasawuf, mengapa hati seseorang selalu galau, karena banyak dosa tapi tidak mau bertaubat. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyebab yang ketiga dalam pandangan tasawuf, mengapa hati seseorang selalu galau, resah dan gelisah, karena la maujudan syakur, karena tidak adanya rasa syukur di hati seseorang. Syukur kepada siapa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi nikmat hidup sehingga kita bisa beraktivitas, diberi nikmat mulut sehingga kita bisa berkomunikasi, diberi nikmat mata sehingga kita bisa memandang, diberi nikmat telinga sehingga kita bisa mendengar, diberi nikmat kaki sehingga kita bisa beraktivitas, berjalan kemana saja yang kita sukai. Dan masih banyak nikmat-nikmat Allah yang begitu besar yang kita pun tidak sanggup untuk menghitung nikmat tersebut. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi manusia yang kufur nikmat, sebanyak apapun nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut, maka akan selalu merasa kurang. Seberapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada orang yang kufur nikmat, maka akan diterimanya dengan selalu merasa kurang. Bagi orang yang kufur nikmat, maka di dalam hatinya akan bersemayam sifat rakus, tamak, dan sekaligus kikir dan pelit. Dan bagi orang yang kufur nikmat, maka di dalam hatinya, konsekuensinya di dalam hati orang yang kufur nikmat, hatinya akan selalu resah, gelisah, galau, dan gundah gulana. Harta banyak berlimpah, tapi harta itu tidak sanggup untuk menenangkan hatinya. Berlibur ke mancanegara, kemanapun dengan biaya yang begitu banyak, tapi setelah pulang, liburan itu tidak sanggup untuk menenteramkan hatinya, dan hatinya selalu galau. Karena apa? Karena la maujudan syakur, karena di dalam hatinya tidak ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran ringkas dari tema kita, yaitu hati selalu galau. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di dalam kehidupan kita sehari-hari diberikan ketenangan hati, kedamaian hati, kesejukan hati, ketenteraman hati, sehingga kita bisa menikmati hidup yang Allah berikan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari tiga sifat tersebut, yaitu orang yang jauh dari Allah, orang yang tidak mau bertobat padahal banyak dosa, dan orang yang tidak mau bersyukur padahal nikmat Allah begitu banyak.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu wal ghafur